warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang Aqaidul Iman atau Aqaid Khamsin yang akan dijelaskan oleh kelompok 6 dengan saya Dwi Hairunisa dan teman saya Siti Komariah dan Imra'atul Rahmah. Mari kita simak dengan seksama video berikut ini. Akidah adalah dasar keyakinan dalam Islam yang menjadi fondasi seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Dalam perkembangan mazhab Asy'ari untuk memudahkan umat Islam mengenal Allah Ta'ala, ulama Asy'ariyah seperti Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi telah membuat konsep 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. 20 sifat wajib bagi Allah ini mempunyai kebalikan yang disebut dengan sifat mustahil bagi Allah. Tidak hanya itu, mereka juga membuat konsep 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Allah, dan sifat mustahil bagi Rasul, sehingga total keseluruhannya 50 yang disebut dengan Aqaid Khamsin. Karena Aqaid Khamsin ini adalah bagian dari ilmu tauhid yang berdasarkan dalil-dalil aqli, inilah dalil-dalil aqli sebagai berikut. Yang pertama, wajib, yaitu sesuatu yang akal tidak dapat menggambarkan ketiadaannya. Yang kedua, mustahil, yaitu sesuatu yang akal tidak dapat menggambarkan adanya. Yang ketiga, jaiz, yaitu sesuatu yang akal bisa menggambarkan ada dan tidak adanya sebuah perkara. Pembagian Aqaid Khamsin. Yang pertama, ada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Allah, dan yang terakhir 4 sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib Allah dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan esensi zat itu sendiri. Sifat nafsiyah ini mempunyai satu, yaitu wujud yang artinya ada. Sifat wujud ini menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai zat yang ada. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menaikkan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sifat salbiyah lainnya, yaitu qidam, yang artinya dahulu tanpa adanya permulaan, baqa, yang artinya tidak ada akhirnya atau kekal abadi, mukhalafatul hawadisi, yang artinya tidak sama dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi, yang artinya tidak membutuhkan zat lain untuk menjaga tempatnya, wahdaniyah, yang artinya esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Ada induk dari sifat ini yang mampu dijangkau akal manusia, ada 7. Di antaranya qudrah, artinya kuasa, irodah, yang artinya berkehendak, ilmu, yang artinya mengetahui, haya, yang artinya hidup, sama, yang artinya mendengar, basar, yang artinya melihat, dan kalam, yang artinya berfirman. Sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada pada sifat ma'ani ditetapkan. Sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah juga tidak terbatas jumlahnya, namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia ada 7, yaitu qadiron, yang artinya zat yang maha kuasa, muridan, yang artinya zat yang maha berkehendak, aliman, yang artinya zat yang maha mengetahui, hayyan, yang artinya zat yang maha hidup, sami'an, yang artinya zat yang maha mendengar, basiron, yang artinya zat yang maha melihat, dan mutakaliman, yang artinya zat yang maha berfirman. Sifat mustahil bagi Allah. Sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah SWT karena bertentangan dengan kesempurnaan dan keagungannya.
Adapun sifat mustahil bagi Allah yang wajib kita ketahui itu ada 20, yaitu diantaranya adam artinya tiada, hudus artinya ada yang mendahului, fana yang artinya musnah atau rusak, mumasalatul hawadisi artinya ada yang menyerupai, ta'adud yang artinya berbilang, ajizun artinya lemah, ihtiyaju liwairihi artinya memerlukan yang lain, karohah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, somamun artinya tuli, ama artinya buta, bakamun artinya bisu, kaunuhu ajizan artinya zat yang maha lemah, kaunuhu murihan artinya zat yang perkasa, kaunuhu jahilun artinya zat yang bodoh, kaunuhu mayyitan zat yang mati, kaunuhu aswama yang artinya zat yang tidak bisa mendengar, kaunuhu amma zat yang tidak bisa melihat, kaunuhu abkama artinya zat yang tidak bisa berbicara. Selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Allah. Kata jaiz menurut bahasa artinya adalah mungkin. Jadi sifat jaiz bagi Allah adalah suatu yang akal bisa menggambarkan ada atau tidak adanya sebuah perkara, yang artinya sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada atau tidak adanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Allah memiliki kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Sifat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta didasari pada kehendaknya. Selanjutnya yaitu sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul sebagai bukti kesempurnaannya dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah. Sifat-sifat ini ada 4. Yang pertama adalah siddiq, yang artinya benar atau jujur. Yang kedua adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Yang ketiga adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dan yang keempat adalah fatona, yang artinya pintar atau cerdas. Dengan memiliki sifat-sifat wajib ini, seorang Rasul dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi teladan bagi umat manusia. Selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil Rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut yang pertama adalah kidib, yang artinya berbohong atau berdusta. Yang kedua adalah kitman, yang artinya menyembunyikan. Yang ketiga adalah khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Dan yang keempat adalah balada, yang artinya bodoh. Selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul hanya ada satu, yaitu aqrodul basyariyah, yang artinya para nabi dan rasul memiliki sifat-sifat yang sama sebagaimana manusia lainnya. Misalnya, manusia makan dan minum, maka nabi dan rasul juga melakukan hal tersebut. Ini berarti para nabi dan rasul juga merasakan hal-hal seperti lapar, haus, sakit, lelah, tidur, dan juga bisa menikah seperti manusia biasa pada umumnya. Sifat-sifat ini tidak mengurangi atau menurunkan derajat dan martabat seorang rasul, namun tetap menunjukkan bahwa mereka adalah manusia seperti kita.
Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk, dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat tidak lebih dari itu? Jawabannya, sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk karena seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis menginduk kepada 20 sifat wajib tersebut. Para ulama merumuskan dalam 20 sifat saja, tidak lebih dari itu, juga karena akal manusia tidak akan mampu menjangkau lebih dari 20 sifat wajib bagi Allah. Pertanyaan kedua, apakah dengan membuat konsep sifat wajib 20 Asy'ariyah korupsi sifat Allah? Jelaskan. Perlu diketahui, sifat wajib 20 ini bukanlah seluruh sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah jumlahnya tidak terbatas dan akal manusia pun juga tidak dapat menjangkau keseluruhan dari sifat wajib tersebut. Di antaranya sifat wajib yang tidak terbatas jumlahnya ada 20 sifat yang harus diketahui oleh setiap orang mukallaf. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang ketiga, yaitu dengan pertanyaan, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Nah, menurut buku Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang telah saya baca, tersebut ada beberapa ringkasan penjelasan, yaitu apabila sifat ma'ani ditetapkan bagi sesuatu yang disifatinya, maka secara otomatis akan menetapkan hukum kepadanya. Misalnya, apabila sifat sama ditetapkan bagi Allah, maka secara otomatis berkonsekuensi dengan kaunuhu sami'an. Simpulan, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah secara esensi sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya membuat metode untuk memudahkan orang awam untuk mengenal Allah Ta'ala dengan konsep 20 sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib 20 bukanlah menjadi sifat wajib Allah, melainkan ia adalah sifat induk yang mampu dijangkau oleh akal manusia. 20 sifat ini dibagi menjadi 4, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak sampai menjadikan salah satu di antara keduanya saling mengkafirkan atau membid'ahkan, sebab secara esensi keduanya sama.